Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran tematik bersama Ustazah Yusti. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Ananda Soli dan Soliha, apa kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik Ananda Soli dan Soliha semua, saya harap masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu, memohon keridhaan Allah dan kelapangan hati. Semoga Ananda nanti mudah dalam menerima pembelajaran kita. Baik, kita istighfar sebanyak 3 kali bersama-sama Ustazah Yusti ya. Istighfar dimulai. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, Ananda Soli dan Solia semua kita sudah beristighfar. Semoga hati kita semakin tenang untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik Ananda Soli dan Soliha, mari kita dengarkan sebuah ayat Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 11 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihidz zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba min kulli samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, Dia Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan tanaman-tanaman zaitun, kurma, dan anggur serta segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi Ananda Soli dan Soliha, dalam surah An-Nahl ayat 11 tersebut Allah telah menurunkan hujan, yang mana dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dari jenis rumput-rumputan manusia bisa memperoleh bahan makanan untuk ternaknya. Kemudian dari zaitun manusia bisa memperoleh minyak yang diperlukan oleh tubuh untuk kesehatan. Kemudian dari buah kurma dan anggur manusia dapat memperoleh buah-buahan sebagai penambah gizi dan makanan mereka. Kemudian disebutkan pula dalam ayat tersebut ada berbagai macam buah-buahan agar manusia dapat mengetahui kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas meliputi langit dan bumi. Sesungguhnya dari air yang sama, dari air hujan yang sama, Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang beraneka ragam bentuk, warna, dan rasanya. Segala tumbuhan itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan itu Allah karuniakan sebagai nikmat yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang berpikir. Baik Ananda Soli dan Soliha, pada hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1 di subtema 4 yaitu aku istimewa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3 yaitu mengenal buah kesukaan ya. Jadi Ananda nanti bisa buka di buku Bupena 1A halaman 82 ya. Nah ya. Baik Ananda Soli dan Soliha,
setelah belajar mengenal buah kesukaan, Ustazah berharap nanti Ananda akan semakin mensyukuri nikmat Allah atas berbagai nikmat karunia buah-buahan yang bisa kita nikmati di dunia ini. Kemudian Ustazah juga berharap dengan belajar ini Ananda lebih mengenal lagi buah-buahan kesukaan Ananda, baik dari bentuk, kemudian rasanya, warnanya, dan juga teksturnya atau permukaannya, apakah dia halus atau kasar ya. Baik Ananda solih dan solihah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang aku istimewa, yaitu perbedaan fisik Ananda dengan kawan-kawan. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana tertera di dalam surat At-Tin ayat 4 itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi setiap penciptaan Allah adalah sempurna dan tidak sama sekali ya. Jadi antara Ananda dengan abang misalnya itu tidak sama. Bisa jadi nanti dari muka kita lonjong, kemudian abang kita mukanya bulat, kita rambut keriting, ada kawan kita rambutnya lurus. Jadi setiap perbedaan itu adalah rahmat, dan kita walaupun berbeda tetap harus saling menyayangi. Nah, di samping perbedaan fisik yang sudah kita belajar pada pertemuan lalu, kita juga memiliki perbedaan sifat-sifat yang lain. Nah, walaupun anak kembar sekalipun, mereka tetap memiliki perbedaan. Walaupun waktu kita lihat dari wajah mereka sama, tetapi ada yang berbeda. Apa berbeda? Misalnya berbeda di sifatnya, berbeda di warna kesukaan, atau berbeda di makanan ataupun buah kesukaan. Jadi Ananda pada hari ini kita akan lebih mengenal buah kesukaan Ananda. Baik Ananda solih solihah, buah merupakan salah satu makanan yang menyehatkan bagi manusia. Meski manusia telah makan makanan yang lain yang mencukupi kebutuhan makannya dengan karbohidrat, lauk pauk, dan sayuran, namun buah juga sangat diperlukan untuk tubuh. Jadi buah tidak bisa digantikan oleh makanan apapun, karena buah itu memiliki berbagai macam jenis dan manfaatnya yang baik untuk tubuh. Bahkan Al-Quran menyebutkan beberapa buah yang memang memiliki manfaat positif bagi tubuh manusia. Ya, buah-buah tersebut sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena memiliki manfaat yang sangat penting. Seperti apa buah-buah yang disebutkan di Al-Quran itu? Ada buah anggur, ya, buah anggur. Kemudian ada buah kurma, ya, ada buah kurma. Kemudian ada juga buah zaitun, dan terdapat berbagai macam buah-buahan yang lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Baik Ananda, coba diperhatikan di tempat Ustazah Yusni sudah ada parsel buah. Nah, di sini sudah terdapat berbagai macam buah. Ada buah apa saja? Ayo, ada yang tahu? Nah, di sini ada buah semangka, kemudian ada buah pisang, rambutan, jeruk, kemudian apel, pir, dan segala macam. Jadi begitu banyak buah-buahan yang Allah ciptakan dan berikan untuk kita manusia. Jadi Ananda, pada hari ini kita akan mengenal satu persatu nama buah yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya nih. Nah, ini kira-kira nama buahnya buah apa? Buah semangka. Benar, buah semangka. Bagaimana bentuk buah semangka? Bentuk buah semangka ada yang lonjong seperti ini, ada juga yang bentuknya bulat. Nah, warnanya apa? Warnanya hijau. Nah, kemudian bagaimana rasanya? Rasanya manis. Nah, di dalamnya itu ada semangka berwarna merah isinya, ada juga yang berwarna kuning. Nah, kemudian selanjutnya ada buah apa ini? Tahu? Iya, benar Kak Alfaiha. Ini adalah buah apel. Nah, buah apel ini warnanya merah ya, ada juga yang berwarna hijau. Bagaimana rasanya? Rasanya juga manis. Kemudian bagaimana tekstur permukaannya? Halus atau kasar? Halus. Ya, baik. Kemudian selanjutnya ada buah jeruk. Nah, ini buah apa? Buah jeruk. Apa warnanya? Warnanya adalah oranye ya. Warnanya adalah oranye, rasanya manis, teksturnya juga halus ya. Jadi
Kemudian buah berikutnya, ayo siapa tahu buah ini? Ini adalah buah pisang. Benar, bagaimana bentuk buah pisang? Memanjang, warnanya kuning ya, rasanya juga manis. Nah, buah pisang ini mengandung banyak serat dan juga potasium, vitamin B6, zat besi, dan sangat baik untuk pencernaan. Bahkan buah pisang ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Waqiah ayat 22 ya. Dan pohon pisang yang diciptakan Allah bersusun-susun buahnya ya, Masya Allah. Jadi Ananda Sholih dan Sholihah harus senantiasa suka makan buah supaya sehat. Nah, kemudian selanjutnya ada buah apa ini? Buah salak. Benar ya, ini adalah buah salak ya Bang Atta ya. Bang Atta suka buah salak? Iya, bagus. Nah, buah salak warnanya warna apa? Warna coklat. Benar, warna coklat. Rasanya bagaimana? Manis ya. Nah, kemudian kulitnya kalau kita raba kasar. Iya, ternyata buah salak itu mempunyai bentuk kulit yang kasar ya. Nah, selanjutnya ada buah apalagi ini, buah apa namanya? Pepaya. Benar sekali ya. Ini adalah buah pepaya ya. Ustazah yakin Kak Atika pasti suka buah pepaya juga ya. Iya, Masya Allah. Nah, buah pepaya ini juga mengandung serat yang sangat baik untuk tubuh kita, baik untuk pencernaan. Nah, tekstur buah pepaya ini juga lembut. Nah, selanjutnya ada buah apa ini? Ada rambutnya. Iya, benar Kak Alia. Karena dia mempunyai rambut, maka disebut buah rambutan. Nah, buah rambutan bagaimana rasanya? Manis. Benar Kak Iza, rasa buah rambutan itu manis. Nah, warnanya warna apa? Warna merah. Kalau isinya warna putih. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, tadi sudah kenal beberapa macam buah yang ada di depan Ustazah Yusni ya. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Ayo, kita tebak-tebakan buah. Ada satu buah, kulitnya kalau kita pegang ketusuk. Kemudian rasanya manis dan warnanya coklat keemasan. Ayo, buah apa kira-kira? Iya, benar Bang Zayan, buah durian. Iya. Ayo, siapa yang suka buah durian? Masya Allah, Ustazah Yusni juga suka buah durian ya. Nah, sekarang ini pun lagi musim durian ya, dan juga buah rambutan. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, kita tes satu lagi, kita tebak-tebakan ya. Nah, warnaku merah, kemudian aku mempunyai rambut, rasaku manis, dan mempunyai isi berwarna putih. Apakah aku? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar Bang Zaki. Itu adalah buah rambutan yang sudah Ustazah Yusni tunjukkan tadi. Jadi warnanya merah dan juga dia memiliki rambut ya. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, demikian perkenalan kita terhadap bentuk buah-buahan kesukaan, kemudian warnanya, kemudian rasanya, dan juga struktur permukaannya atau bagian permukaannya itu halus atau kasar ya. Jadi Ananda sudah tahu ya. Mudah-mudahan Ananda nanti semakin cinta dan suka makan buah yang bisa membuat Ananda sehat ya. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, untuk tugas Ananda di rumah yaitu buatkan satu buah video tentang salah satu buah kesukaan Ananda ya. Jadi buatkan video contoh, misalkan Ananda suka buah apel, sebutkan nama buahnya, kemudian sebutkan warnanya, kemudian bentuknya, kemudian rasanya dan bagaimana teksturnya, apakah halus atau kasar. Bisa ya, buatkan video kemudian kirimkan ke Ustazah Yusni ya. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, demikian pembelajaran kita tentang mengenal buah kesukaan masing-masing ya.
Jadi alhamdulillah buah-buahan adalah kenikmatan yang dianugerahkan kepada manusia, yang menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebesaran Allah itu tidak terbatas. Allah bisa menciptakan apapun untuk kesenangan umat manusia. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat buah-buahan yang bisa kita makan sehari-hari. Nah, dengan rajin mengkonsumsi buah dan makan buah, Ananda akan menjadi bertumbuh tubuh yang sehat dan juga semangat dalam belajar dan beribadah kepada Allah. Nah, kemudian sebagaimana Ananda ketahui bahwa di Quran surah An-Nahl tadi ayat 11, Allah sudah mengatakan bahwa aneka ragam buah-buahan yang disediakan Allah untuk makhluknya itu adalah sebagai nikmat, dan di situ diungkapkan bahwa memakai kata samarat dan fakihat. Dari kedua kata tersebut menerangkan bahwa buah-buahan di dunia dan di surga. Jadi di surga itu juga terdapat buah-buahan yang luar biasa sebagai nikmat bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, berbicara tentang kenikmatan di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai kenikmatan yang ada di surga itu. Seperti misalnya di surga itu digambarkan bahwa kita bisa memetik buah-buahan dari pohon-pohon yang dekat dengan mudah dipetik, ya. Jadi tidak perlu kita manjat, tidak perlu kita pakai tangga baru untuk petik pohonnya, tapi Allah mudahkan kita untuk kita petik dengan begitu mudah. Kita pengen buah anggur, tinggal kita petik. Kita pengen buah apel, tinggal kita petik, ya, Masya Allah. Jadi kemudahan itu tercantum dalam Quran surat Al-Insan ayat 14. Nanti bisa Anda buka dan baca dengan hati umi di rumah, ya. Kemudian juga di dalam surga terdapat buah-buahan yang banyak sekali dan tidak pernah berhenti berbuah, ya. Dan Allah tidak melarang kita untuk mengambilnya. Ayo silahkan diambil. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 32 sampai dengan 33. Nah, Ananda Soli dan Solihah, di surga itu terdapat buah yang sangat banyak sekali dan tidak ada habis-habisnya. Bayangkan misalnya kita di dunia buah anggur itu harganya mahal. Misalnya kita beli bulan ini sekilo. Nah, kalau kita tidak punya banyak uang, maka lama kita bisa beli lagi, ya. Sedangkan di akhirat, kalau kita punya amal solih, kita bisa makan buah anggur sepuas-puasnya. Nah, apa saja amal solihnya? Yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib, kemudian sholat sunnah seperti sholat sunnah duha dan sholat sunnah yang lain. Kemudian tilawah, baca Quran, menghafal Quran, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan menolong sesama. Itu akan menjadi amal solih yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan kita semua berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa merasakan nikmatnya berada di surganya Allah. Masya Allah. Baik Ananda Solih dan Solihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semakin meningkatkan keimanan kita dan kesyukuran kita kepada Allah, ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.